البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kemudian apabila telah datang ajal mereka, mereka itu tidak diakhirkan, tidak diberi penundaan satu saat pun, dan tidak pula mereka itu la yastakhirun, yaitu mereka tidak mampu untuk mengakhirkan ajal mereka sesaat pun, dan tidak pula mereka yastaqdimun, mampu memajukan ajal mereka. Baik. Ajal sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, itu adalah waktu mauti syahsin, yaitu apa? Waktu kematian seseorang. Itu yang dimaksudkan ajal di sini secara syar'i di dalam pembahasan ini. Namun secara syar'i juga terkadang ajal itu adalah apa? Yaitu akhiru tauqitis syai', akhir dari pewaktuan sesuatu. Seperti apa? Seperti ajal dari suatu hutang, batasannya adalah sampai bulan depan misalkan, itu ajal juga. Batas akhir dari sesuatu dikatakan ajal. Baik. Yang di dalam ayat ini maksudnya adalah definisi yang pertama, yaitu batas akhir kehidupan, berarti ya. Batas kematian atau batas akhir kehidupan. Tapi beliau menyebutkan batas kematian, yaitu awal kematian, batas akhir kehidupan. Baik. Ini ajal. Kemudian ayat ini mengatakan ajaluhum fa idza jaa ajaluhum. Kemudian apabila datang ajal mereka, yaitu batas akhir kehidupan mereka, berarti apa? Awal kematian mereka. Ini walaupun zahir ayatnya berbicara tentang orang-orang yang dibicarakan pada lafaz-lafaz sebelumnya, namun tentunya ayat ini bersifat umum, yaitu semua makhluk hidup memang memiliki ajal, memiliki batas akhir yang tidak mungkin diajukan dan tidak mungkin diakhirkan. Baik. Sebagaimana ini juga dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Walaupun ayatnya semula berbicara tentang orang-orang kafir, namun apa? Ayat ini berlaku umum, yaitu semua makhluk hidup memang dia punya ajal. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Dan Allah juga berfirman, kullu man 'alaiha fan, setiap yang di atas bumi itu dia pasti akan rusak, mengalami kerusakan, mengalami kefanaan. Kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu akan rusak kecuali Allah Ta'ala. Wajah ini dzikrul ba'd ulida bil kul, maksudnya semua, yaitu apa? Zat Allah tidak rusak. Baik. Jadi ayat ini walaupun asalnya bicara tentang kaum tertentu, namun yang dimaksudkan adalah semua. Nah, sekarang Allah Ta'ala menyebutkan di sini, apabila ajalnya itu telah tiba, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak mampu untuk mengakhirkan ajal tadi satu saat pun. Walaupun minta-minta maka tidak akan dipenuhi. Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima tarak, wahai Rabbku, kembalikanlah saya, semoga saya mengerjakan amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Jawabannya adalah kalla, yaitu doanya tidak dikabulkan. Sudah mati, tidak mungkin diajukan lagi. Seperti hayalan orang-orang kafir, ingin apa? Kembali lagi, ingin ini, ingin itu. Baik, kembali ke masa lalu atau apa, masa di mana dia masih hidup, ingin mengulang dan mengoreksi kesalahan. Tidak mungkin lagi. Kalau sudah mati, maka tidak ada lagi kesempatan untuk istiqtab, yaitu apa? Memperbaiki diri. Istiqtabnya adalah ketika masih hidup. Cuma masalahnya orang-orang kufar, mereka yusta'tabun ketika di dunia, namun mereka famahum bimu'tabin, mereka ketika di dunia tidak mau untuk mengoreksi diri, sehingga ketika yasta'tibun di akhirat maka tidak diberi kesempatan lagi. Sudah mati, sudah.
Baik, maka apa yang penting sekarang? Yang penting sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Sa'di, di sini ada peringatan agar kita memanfaatkan dan mewaspadai sisa-sisa umur kita sebelum ajal itu tiba. Kalau ajal sudah tiba, maka penyesalan tidak berguna. Mumpung, yaitu selagi ajal belum tiba, maka kesempatan beramal soleh masih dibuka seluas-luasnya. Amal soleh apapun, berupa rukun Islam, ataukah rukun iman, ataukah rukun ihsan, ataukah yaitu berupa cabang-cabang keimanan yang 70 sekian, kesempatan emas masih terbuka lebar. Kecuali amalan yang mungkin kita tidak mampu, mungkin apa? Menit-menit ini kita tak mampu untuk jihad perang melawan orang kafir Yahudi atau Nasrani atau apa, jihad berupa apa? Peperangan. Tapi boleh jihad dengan cara yang lain, yaitu mendakwai mereka kepada Islam, pakai buku, pakai rekaman, atau dan yang lain-lain. Intinya selama masih hidup, kesempatan emas itu masih ada, terbuka lebar untuk amal soleh. Kalaupun sebagiannya tertutup, maka yang lain masih dibukakan untuk Allah Ta'ala, amalan yang lain. Menit-menit ini jelas kita tidak mampu haji, walaupun kita ingin sekali haji, kita rindu pada Baitullah. Namun masih ada amalan-amalan yang lain yang pahalanya boleh jadi setara haji, setara dengan umroh dan sebagainya. Maka kalau ada satu pintu ditutup oleh Allah, masih ada pintu lain yang Allah Ta'ala bukakan. Bahkan apa orang yang mati, secara umum pintu tertutup, namun Allah dengan rahmatnya masih membukakan sebagian pintu, yaitu apa? Doa kaum muslimin untuk dia. Demikian pula anak soleh yang dengan amalannya itu orang tuanya juga ikut mendapatkan pahalanya. Demikian pula ilmu bermanfaat yang pernah dia ajarkan ke orang lain, dan seterusnya. Jadi Allah Ta'ala maha penyayang. Secara umum kalau ajal tiba, amal tertutup, tapi masih ada sisa-sisa yang boleh diharapkan. Memang Allah Ta'ala maha baik. Cuma kita tidak mampu kalau kita sudah mati mengandalkan kepada sisa pintu tadi. Kita tidak tahu, boleh jadi karena dosa kita Allah Ta'ala tidak memberikan taufik pada orang yang masih hidup untuk beramal yang amalannya itu sampai ke kita. Maka jangan mengandalkan orang lain, hendaknya kita mengandalkan diri sendiri. Dalam artian selama tenaga masih ada dan nafas masih ada, kita beramal. Karena apa? Ada sebagian orang dia mengatakan tidak masalah maksiat sebanyak-banyaknya, korupsi banyak-banyak. Nanti kalau saya sudah mati, saya sebelum itu sudah berwasiat untuk bayar orang untuk apa? Baca surat Yasin banyak-banyak. Demikian pula nanti sedekah atas nama saya banyak-banyak. Kita tidak tahu. Mungkin ketika kita mati, ternyata orang-orang tadi lupa untuk itu karena sibuk berebut harta kita. Atau terkadang amalannya nggak diterima karena yang membacakan Yasin sendiri dia niatnya mencari duit, maka itu bukan ibadah. Pahala apa yang naik sementara dia mencari dunia. Sebagaimana diingatkan oleh Syekh Utsaimin, walaupun ulama khilaf masalah sampainya pahala qiraah, namun beliau mengingatkan kalau orang yang membaca surat tadi itu niatnya memang mencari upah, maka ini bukan ibadah. Berarti nggak ada dia mengirim pahala ke kita itu. Berarti dia telah menipu orang yang mati dan menipu keluarganya. Nggak apa, saya kasih 200 seperti yang iklan yang pernah ditanyakan ke anak, ini iklan kalau nggak salah dari Johor. Kalau bacaan ini harganya 200 ringgit, bacaan ini 150. Jadi kalau bacaan ringan 50 aja nggak apa-apa. Nah, ini niatnya sudah cari duit. Ibadah apa yang dia sampaikan ke Allah itu bukan ibadah. Berarti dia menipu orang yang membayar dia karena dia tidak menyampaikan ibadah, ternyata itu bukan ibadah. Itu pun kalau apa? Kalau memang ibadah qiraah itu sampai ke orang lain. Tapi intinya apa? Jangan mengandalkan orang lain. Hendaknya kita mengandalkan diri sendiri. Dalam artian selama tenaga masih ada, maka ibadah sendiri. Jangan menghayalkan, oh nanti anak saya lah yang beramal untuk saya. Iya, kalau anak kita beramal untuk kita, kalau ternyata amalannya sendiri rusak, maka apa yang sampai ke kita? Baik. Kemudian disebutkan di sini sa'ah, yaitu sa'ah makna asalnya adalah qita'atun minal waqt, yaitu potongan waktu. Dan di sini nakirahnya adalah litaklil, yaitu waktu yang sangat sedikit. Jadi sesedikit apapun mereka berusaha menunda kematian, ataupun sedikit waktu, sekecil apapun waktu yang mereka usahakan untuk memajukan kematian seseorang, mereka tidak akan mampu melakukan itu. Jadi nakirahnya di sini adalah litaklil. Jadi bukannya sebagai pembatasan. Kalau sesaat mereka tidak mampu, tapi kalau setengah saat mampu. Enggak, bukan demikian.
Tapi ini saja sebagai litaklil, menunjukkan sekecil apapun mereka tidak akan mampu untuk melakukan yang mereka inginkan tadi, memajukan kematian orang lain barangkali, atau kematian diri sendiri, ingin bunuh diri misalkan, atau mengakhirkan kematian diri sendiri, atau mengakhirkan kematian orang yang mereka cintai, mereka tak mampu walaupun sekecil apapun waktunya. Baik. Karena semuanya sudah ditulis oleh Allah di dalam kitab induk tersebut, dan juga dalam kitab yang ditulis malaikat ketika orang itu masih di alam rahim. Baik. Dan kata Al-Qurtubi rahimahullah, di sini ada bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan orang yang terbunuh dia itu terbunuh dalam keadaan jangka waktunya rusak tanpa Allah mengetahui itu. Yaitu Allah sudah merancang bahwasanya orang ini umurnya kita kasih 69 tahun, setengah bulan, setengah hari, setengah jam atau apa misalkan. Baik. Tapi ternyata baru usia 47 tahun ternyata ada lori melanggar dia mati. Nah, ini merusak ajal dia. Kata mereka ini dikatakan khawarimul ajal, yaitu apa? Sesuatu yang merusak ajal. Harusnya batas akhirnya adalah 69 tahun, tapi ternyata baru 47 tahun dia sudah terbunuh misalkan. Maka ini dikatakan khawarimul ajal. Dan ini Allah merancang, tapi takdir itu di tangan manusia, masing-masing menentukan takdir sendiri-sendiri. Baik. Kata Al-Qurtubi ini keliru karena ayatnya sudah menyatakan apabila ajal mereka sudah tiba, dan ajal itu siapa? Allah yang menentukan. Allah yang menentukan batas di Lauhul Mahfuz. Kalau ajal mereka memang sudah tiba, mereka tidak mampu mengakhirkan sesaat pun. Sebagaimana mereka juga tidak mampu untuk memajukan sesaat pun. Baik. Maka di sini ada bantahan kepada orang-orang tadi. Baik. Kemudian orang Mu'tazilah mengatakan seandainya kematian itu adalah di tangan Allah, yaitu apa? Allah lah yang mencabut nyawa mereka, tapi kenapa kalian dan juga para hakim menghukum orang yang membunuh tadi dengan alasan dia membunuh? Bukankah ajal seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala? Jadi sama saja saya membunuh ataupun tidak, kalau waktunya mati, tahu-tahu dia mati. Tapi kenapa saya yang dihukum? Nah, ini syubhat dari orang Mu'tazilah. Maka dikatakan oleh Al-Qurtubi bahwasanya kematian orang tadi itu hakikatnya adalah dicabutnya ruh dia, dan manusia tak mampu mencabut ruh orang. Baik. Akan tetapi dia mati memang ketika Allah Ta'ala yaitu dia dicabut nyawanya adalah ketika orang itu dibunuh oleh si pelakunya itu. Walaupun tentunya kita tidak boleh masuk kepada akidah orang Asy'ariyah yang mengatakan amalan manusia itu tidak berpengaruh kepada sesuatu yang dia kenai tadi, karena semuanya adalah Allah pelakunya. Itu Asy'ariyah. Tetapi apa? Kita katakan, dan kata Qurtubi tidak jauh dari kebenaran di situ, yaitu ketika orang itu membunuh itu usaha dia, dan usaha dia ada hukumannya di situ. Nah, kemudian kalau memang usaha dia bertepatan dengan takdir Allah, memang apa orang itu akan mati, dicabut di waktu itu. Berapa banyak orang yang sudah diusahakan dibunuh ternyata nggak mati-mati juga. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu walaupun berusaha tapi takdir di tangan Allah Ta'ala. Belum waktunya dicabut maka nyawanya masih ada ya, dan seterusnya. Baik. Kenapa dia dihukum? Karena dia menyebabkan suatu kejahatan. Sama saja berjaya membunuh atau tidak berjaya, tapi kalau sudah ada usaha maka dia akan terkena hukuman disebabkan karena perbuatannya tadi. Baik, ilahuna wallahu a'lam.